Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dimanapun saja berada. Salam, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Satu Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11 akan saya bacakan. Ya, judulnya Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Seketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik berat. Baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biar ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada istilah hidup ya, adalah perjuangan ya. Hidup adalah perjuangan ya. Sebagai contoh, seseorang supaya pandai memang berjuang untuk belajar. Seorang untuk tetap sehat ya harus berjuang ya. Bagaimana kita pola makan, menjaga kehidupan sehari-hari, pola hidup ya, supaya kita tetap sehat ya. Itu ada perjuangan ya. Saya beberapa bulan yang lalu saya melihat ya, istilahnya
cucu dari Pak Lek saya, ngomong anaknya masih kecil, ya pakai ya istilahnya ya roda geledek itu. Loh, ngapa anakmu? Panas mbah. Ya. Nah, saya tuh ingat anak yang panas ini biasanya tentang mengatur istirahat itu kurang dipahami oleh orang tua, ya, yaitu bocah yang hangat biasane lho ya, sosok diengkleng-kleng digendong-gendong, wayahe ngaso ora kon ngaso mung diengkleng-gendong, wah langsung oh nggih mbah, lah niki kula betet tengen mbah kula ya dalam mana itu ndak tahu. Wah lu kok digendong mriki. Ya senang ya kalau orang punya anak kecil masih kecil, masih bayi gitu, senang orang. Tapi dampaknya ini kalau jingkleng-kleng ya, tubuhnya digendong dikleng-kleng itu kan lama-lama kan capek, itu bisa panas. Oh nggih mbah, lah saiki kowe kudu sing salah ki wong tuwa ya. Jadi diopeni yen wayah awan ngaso. Ya ngaso dimimiki. Ya warki kene iso ngaso les. Kuwi lho dalu ngene ku, lha kok kula ngelah wegah pun lah wis dagangnya terus panas. Lah seneh yen bengi walaupun bagaimana dijaga sehat dimimik warak ke ngaso gen penak ya. Ini perjuangan. Ya. Perjuangan. Ya, kadang-kadang kurang dipahami tentang amasyana. Lah, saya pun juga belajar bagaimana berjuang ya tentang tentang waktu ya untuk ibadah, untuk piston, puasa itu kadang-kadang pengen kondisi itu fresh gitu ya. Biasanya luyup-luyup ngantuk tangi turu neng kudu olahraga dulu. Ya, makan, minum minum panas tiap pagi sudah 2 tahun ini tiap pagi itu mending air panas hangat itu olahraga dulu ya baru cuci muka supaya fresh gitu ya. Itu berusaha untuk bagaimana kalau doa itu enggak ngelentruk ya, enggak ngelentruk ya, nyanyi ya bisa maksimal, itu berjuang ya. Jadi kita bagaimana pada Tuhan itu yang terbaik, itu perjuangan ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita bacain menerangkan tentang keberadaan orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul menghadapi perlawanan atau tantangan dari orang Filistin. Ya. Jadi keberadaan orang Israel yang dipimpin Raja Saul menghadapi perlawanan tantangan dari orang Filistin. Ya, sebagaimana orang akan berperang, orang Filistin mempersiapkan, ya, mengumpulkan tentara-tentaranya di Soko di tanah Yudea dan berkemah di situ. Ya demikian juga Saul dan orang Israel berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Nah, di dalam hal ini itu karena apa? Menghadapi suatu tantangan. Ya. Mereka harus mempersiapkan. Nah, di sini artinya baik orang Filistin dan orang Israel itu sudah siap-siap untuk berperang. Nah, di dalam hidup ini tidak lepas dengan adanya tantangan, terlebih kita dalam kehidupan iman rohani. Ya, kita harus menyadari tidak lepas dengan adanya tantangan dari musuh keselamatan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 12, bukan dengan darah dan daging dengan untuk bertengkar berlawan dengan orang lain, bukan.
tapi adalah penguasa di udara, iblis. Iblis ini kehidupan iman rohani kita. Ketika kita menghadapi tantangan dari iblis, apakah kita enak-enak? Apakah kita semaunya sendiri? Saya percaya ketika kita sadar bahwa kita selalu dihadang oleh musuh-musuh keselamatan, itu tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa tinggal diam. Ya seperti di sini. Tetapi ketika tampil keluar seorang pendekar, orang Israel ini tampil menghadapi seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang poster tubuhnya tinggi besar, namanya Goliat, pakaian perangnya, waduh, benar-benar ya dari tembaga yang menutupi tubuhnya, tombaknya yang berat, ya, dan sepatunya, baju sirahnya, ya, dan ini dikatakan, ya, saat itu dalam ayat 11 ketika Saul dengan segenap Israel mendengar perkataan orang Filistin, pendekar namanya Goliat sumbar menantang orang Israel, dikatakan mereka cemaslah hatinya mereka dan sangat ketakutan, ya. Sangat ketakutan. Mengapa Raja Saul dan segenap orang Israel menjadi cemas dan sangat ketakutan? Padahal kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya itu, Saul itu seorang pemberani. Seorang pemberani dan banyak mengalahkan musuh-musuh, ya. Selalu menang, ya. Tidak takut, ya. Di situ bagaimana saat itu Saul begitu, ya, pemberani sekali dan banyak mengalahkan musuh-musuh. Namun pada saat itu mengapa Saul sampai cemas dan sangat ketakutan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kehidupan orang percaya memang kadang-kadang dicobai oleh perasaan takut, ya. Kadang-kadang kita dicobai oleh perasaan takut. Siapa orang yang tidak pernah takut? Ya, ya, kalau kita tahu bahwa kita tuh kadang-kadang cobai dengan perasaan takut, melalui ketakutan itu kita tidak tinggal diam. Di situ kita dapat belajar akan kehendak Allah. Ya. Dan saya percaya saat itu ketika Saul dan tentaranya takut, ketika waktu mempersiapkan mestinya sudah siap-siap mau perang. Tapi ketika dapat tantangan, ya secara tiba-tiba atau berangsur-angsur ternyata Saul ini takut. Israelnya, tentara Israel takut. Ya, mereka pasti dalam ketakutan itu merenungkan, mengevaluasi akan apa yang lalu. Padahal yang sebelumnya tuh pemberian luar biasa dan tapi tiba-tiba takut. Itu menjadi pembelajaran, ya. Seperti contoh Adam dan Hawa, ya. Ketika Tuhan datang
Ya, ketika di tempat di Taman Eden Tuhan datang, Adam dan Hawa bersembunyi, takut ketika Tuhan datang, mendengar derap langkah Tuhan, ya takut. Ya, itu semua dapat menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita tahu bagaimana seperti Saul dalam ketakutan. Di dalam pasal sebelumnya itu, bagaimana Saul melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan perintah Tuhan ketika untuk seluruh memusnahkan, yaitu orang Amalek, rajanya, binatang-binatangnya, barang-barang berharga berang tumpas, namun tidak lakukan dengan sepenuhnya. Ya, sehingga dalam hal sudah diingatkan, ditegur oleh Samuel, tidak mau berubah, alasan berdalih. Ya. Sehingga dalam hal ini akan membuat ya hatinya tidak kepada Tuhan. Ya, mereka punya perasaan yang bersalah di hadapan Tuhan, sehingga ini menimbulkan ketakutan. Adam dan Hawa pun juga demikian, perasaan hati yang bersalah menyebabkan ketakutan. Ya. Ini sesuatu ya, ketika kita ini kadang-kadang diizinkan dicobai dengan perasaan takut, di situ kita dapat belajar bagaimana hidup. Ya. Kita dapat belajar bagaimana kita dapat lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Memang ini sesuatu yang penting untuk bagaimana kita hubungan dengan Tuhan, sikap kita terhadap firman Tuhan. Adakah kita sebagai seorang yang penurut akan Tuhan? Ya, memang siapa orang yang tidak takut menghadapi pencobaan? Setiap orang pasti menghadapi takut. Terlebih kalau sudah istilahnya orang umumnya pada kalau mendengar tentang setan, takutnya setengah mati. Saya pun juga dalam pelayanan seringkali diuji keadaan ini. Tapi ketika perasaan takut muncul, saya ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya. Ya. Kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya. Maka itu terus dipegang. Tuhan masa sudah rela mati berkorban untuk kita. Kayak keselamatan begitu dahsyat. Ya. Mujizat-mujizat dalam kitab sudah jelas. Ya. Begitu luar biasa kuasanya, keajaibannya. Masa kita harus terus takut? Ini menjadi tantangan. Bagaimana kita ini terus senantiasa meyakini akan kuasanya, sehingga perasaan takut lama-lama bisa menjadi pudar. Ya, saya waktu dulu ada seorang yang pas doa, pas 10 hari itu yang baru dibawa ke kamar itu, wah dia manifestasi dari kuasa kegelapan itu benar-benar seperti menakutkan, mau bereaksi. Tapi perasaannya sedikit takut. Tapi waktu itu Tuhan kuasamu lebih besar. Saya ngacungkan tangan ke atas, langsung jatuh brok. Ya, jadi sudah tidak
istilahnya bereaksi untuk seolah-olah mau melawan. Ya, perasaan takut ada. Ya. Tapi kita tahu ketika kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran firman-Nya, kita pegang, kita yakini, itu menjadi sesuatu yang dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi. Ya. Ini merupakan banyak pembelajaran. Ya. Pembelajaran. Setiap kita untuk mau ingin sesuatu, untuk lebih berkenan pada Allah, ini pun juga senantiasa belajar apa yang kurang dalam diri saya. Apa yang kurang? Saya bisa mengintrospeksi bagaimana tentang waktu, tentang hal apa yang kita lakukan. Itu benar-benar bagaimana supaya kita dapat mengevaluasi untuk bagaimana kita benar-benar orang yang terus berjuang untuk ingin sesuatu yang lebih kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, karena Saul sudah tidak taat apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepadanya, yaitu ketika Saul berperang melawan Amalek, mengalahkannya, dan diperintahkan untuk menumpas raja dan rakyatnya dan semua binatangnya, namun Saul tidak taat. Maka kecemasan, ketakutanlah itu muncul ketika menghadapi perang melawan orang Filistin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 5, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telannya. Artinya kita tahu bahwa singa itu binatang yang begitu buas, kuat, dan tidak seorang pun mengalahkannya. Ya. Di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, ya, selalu ada yang mau berusaha untuk menghalang-halang kita, yaitu iblis. Kita tahu iblis itu tidak boleh kita remehkan, ya, karena dia adalah begitu buas yang mau yaitu menelan mangsanya. Kita ini adalah musuh daripada iblis. Maka ini dikatakan oleh Rasul Petrus dalam ayat yang pertama itu, sadarlah, ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya ini tidak boleh dientengke, dianggap remeh. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini tantangan kita itu adalah kuasa-kuasa roh-roh dunia. Ya. Bagaimana kita ini terus lalu waspada. Maka kita ini terlebih kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita terus berjuang bergumul untuk tetap bagaimana kita ini ya selalu terus berjaga-jaga, karena yang kita hadapi ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang ringan. Ya. Seperti saat itu Saul menghadapi Goliat yang begitu tinggi besar,
perlengkapan senjatanya begitu luar biasa, sudah diperlengkapi dengan baju dari tembaga, sudah tidak mungkin bisa ditembus. Namun toh kalau kita tahu bahasa selanjutnya tentang bisa dibinasakan oleh Daud. Ya, bagi kita sebagai orang percaya itu senantiasa untuk sadar dan berjaga-jaga. Artinya dalam hidup ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tiap-tiap hari bagaimana kita tuh menundukkan diri di bawah kaki Tuhan untuk terus mengenal akan kebenaran Tuhan. Ya, apa yang Tuhan tidak kehendaki dan apa yang Allah kehendaki bagi kita, untuk kita ini benar-benar terus selalu terbuka akan kehendaknya, sehingga kita terus tetap dalam perlindungan Tuhan. Kebenarannya firman Tuhan terus selalu ada di dalam hati kita, yang terus menuntun kita dari hari ke hari. Kita belajar menempatkan diri bawah kaki Tuhan, menundukkan diri. Apa yang Kau kehendaki Tuhan, kami sadar kita tidak mampu. Ya. Ini artinya dalam hidup ini terus selalu sadar dan berjaga-jaga. Ya. Kita harus tahu bahwa hidup itu tidak lepas dari banyaknya masalah yang menjadi musuh kehidupan, yang menghalangi keselamatan kita. Ya. Tantangan dalam keluarga untuk mendidik anak itu kadang-kadang sudah saya pikirkan dulu-dulu, ya, sebelum hal-hal terjadi sudah tak paling. Itu aja. Ya, sebagai untuk mereka juga berjaga-jaga. Ternyata toh kadang-kadang bagaimana setelah diingatkan itu, respon kadang-kadang sulit untuk dipahami. Ya. Seseorang kadang-kadang supaya tahu bagaimana kita jatuh, namun ketika jatuh bagaimana belajar dari kejatuhan, supaya kita lebih waspada. Setiap orang tidak ada yang super. Setiap orang itu banyak kelemahan. Meskipun secara yang kelihatan kadang-kadang seperti orang yang begitu luar biasa, tapi setiap orang pasti ada kelemahan. Ya. Pasti ada kekurangan dan setiap orang pasti terbatas. Ya. Nah, untuk itu bagaimana kita terus membangun kehidupan iman rohani kita lebih untuk terus senantiasa sadar, terus berjaga-jaga, agar kiranya ketika iblis menyerang kita diberikan kemampuan, hikmat, bijaksana, sehingga kita tidak mudah istilahnya jatuh atau sampai ketakutan yang luar biasa. Ya. Nah, ini sesuatu yang terus bagi kita, ya. Ketika kita meyakini, ya, akan pertolongan Tuhan, ya, meyakini akan pertolongan Tuhan itu sangatlah penting, ya, sangatlah penting. Ketika kita sudah pernah mengalami sesuatu yang jatuh, itu dapat belajar, dan bagaimana apa yang tidak baik kita buang, yang dulu kita seringkali meremehkan kita buang. Sekarang kita bagaimana untuk terus membangun keyakinan kepada Tuhan semakin kuat. Ya, seperti Daud pun juga, ya, kita akan baca dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat 1.
Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Ya, lanjutnya juga, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku pun tetap percaya. Nah, inilah sesuatu yang ada di dalam kehidupan Daud. Ya, bagaimana Daud ini selalu belajar akan kehendak Allah, mulai dalam keluarga, ketika seolah-olah tidak diperhatikan harus menjadi gembala kambing domba, di situ pun juga Daud belajar ya, bagaimana untuk meyakini akan Tuhan, meyakini akan pertolongan Tuhan. Dalam kegagalan, dalam ketika jatuh dalam dosa, Daud pun belajar ya, bahwa hanya Tuhanlah sebagai penolong ya. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang terus kita pahami dalam hidup ini, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Apapun yang kita inginkan sesuatu yang baik, tidak mungkin kita hanya semaunya sendiri, enggak, tapi ada sesuatu yang kita pergumulkan, perjuangkan. Ketika kita ingin hal yang indah terjadi, kita tetap terus bagaimana berjuang dan berjumbang. Nah, untuk itu ini firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kita untuk terus bagaimana tidak henti-hentinya kita tetap terus berjuang, bagaimana kehidupan ini kita sadar bahwa tantangan selalu ada di depan kita. Untuk itu mari kita terus senantiasa berjaga-jaga, waspada terhadap kehidupan ini. Demikian juga keadaan yang terjadi di negeri ini pun juga menjadi suatu kewaspadaan. Ya, tapi ini menjadi suatu doa-doa kita bagaimana negeri ini tetap dalam perlindungan Tuhan.